mempertahankan sikap ideologi yang seperti dulu gitu, karena banyaknya perubahan sikap sekarang gitu kepada apalagi milenial gitu kan. Terus apa aja cara untuk mempertahankannya dan bagaimana dan apa hambatan yang terjadi itu aja mungkin. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, tepuk tangan. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Tadi dari apa tadi, komunitas? Oh gitu ya, mahasiswa mana nih? Udah kerja. Oh gitu ya. Ini juga bagus Pak Sis, sangat bagus, berkualitas pertanyaannya. Artinya di era globalisasi ini, era yang sangat global, modernisasi lah. Ada nilai-nilai, ada tujuan ya terhadap nilai-nilai masa lalu. Nah, bagaimana kiat-kiat itu agar kita tidak terhempas makanya ya oleh gelombang samudra kehidupan yang sangat ganas seperti ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kritik dan masukannya. Jadi segala sesuatu itu akan lebih baik dan lebih sempurna apabila ada masukan-masukan. Jadi sehingga kita tahu ya di mana letak kekurangan kita. Salah satu dari saran dari peserta tadi ya itu memang cukup baik. Jadi seorang pegawai pemerintah ya, leading terhadap suatu UPD atau dinas harus tanggap terhadap perkembangan situasi kemajuan zaman. Sekarang era digital. Memang ini adalah stimulan. Makanya baru kali ini kita mengundang komunitas. Yang biasa dilakukan, yang diundang adalah ormas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh apa, untuk mereka sudah paham. Tapi bagaimana menyentuh komunitas ini? Ya, tadi ada saran itu cukup bagus. Harus sosialisasi itu harus disesuaikan dengan zamannya. Ya, zamannya. Artinya kalau kita analogikan dengan nabi-nabi yang diberi mukjizat dulu ya. Ada eranya dulu mukjizat Nabi Musa adalah tongkat. Digunakan untuk saat itu bisa membelah lautan. Tapi di nabi yang lain lagi, Nabi Isa, mukjizatnya bisa mengobati berbagai macam penyakit dan menghidupkan manusia yang sudah meninggal. Di Nabi Nuh juga beda. Nah sama juga ini, kita dengan analogi seperti itu untuk mengatasi zamannya sekarang era digital. Ya bagaimana kita mengikuti era digital sehingga bisa diterima oleh kaum milenial. Akun tadi itu cukup, nanti itu masukan yang harus kita tidak lanjuti. Nanti ada perangkat staf kita akan membuat khusus status itu ya, yang untuk supaya bisa istilahnya dinikmati. Karena TikTok, karena tidak ada orang Indonesia ini sulit, nah maksudnya kita jumpai tidak punya HP. Rata-rata pegangannya HP. Ya, jadi dunia juga itu bersatu dengan ya, jadi informasi akan cepat tersampaikan. Itu memang melalui era digital nanti. Itu cukup, nanti kita akan tidak lanjut, itu sarannya cukup baik. Jadi dengan begini kami kan tahu apa isi hati dari kaum milenial, generasi muda, komunitas. Ya. Anda sudah punya persamaan ya, keinginan, persamaan tujuan, maka timbullah suatu komunitas, kesamaan hobi. Tentu punya keinginan yang beda dengan satu sama lainnya. Contoh tadi ada salah satu pertanyaan juga mengatakan indahnya ya masa lalu bagi generasi zamannya. Sementara yang generasi sekarang juga ingin bagaimana merasakan seindah generasi masa lalu. Apa ya kiat atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Bampol? Ini salah satu wujud daripada pertanyaan tadi. Kita mengundang
Bapak Ibu sekalian, komunitas adalah menghormati, mengakui eksistensi daripada Bapak Ibu sekalian. Jadi komunitas itu adalah keinginan yang sama, hobi yang sama, ya, berkumpul jadi satu, akan mempunyai tujuan lebih besar. Nah, kalau tujuan ini tidak disentuh, tidak diberi contoh, tidak dihimbau, maka tujuannya akan melenceng dari pembangunan negara kita. Ada jadi muda itu jadi gila, ada banyak. Ada yang jadi gila. Makanya dengan adanya pengumpulan seperti ini, kita mengantisipasi sudah ide-ide gila itu. Kita meluruskan ini dari komunitas-komunitas ini. Semula yang beride itu bertentangan dengan ideologi tentunya, nggak nyadar. Karena dianggapnya sudah enjoy. Jadi kita lakukan, karena ini sudah. Nah, kalau sudah suatu tujuan berdasarkan bukan rasa tanggung jawab terhadap keamanan negara kita, maka disitulah mulai terancam. Karena komunitas itu kecil bisa membesar. Karena komunitas itu rangsangan daripada keinginan hobi yang sama, keinginan segala suatu kegiatan yang sama. Ini tepatnya, ini adalah salah satu jawabannya. Kita kumpulkan komunitas. Komunitas kecil bisa membesar karena pinternya menghimpun kebersamaan tadi, terus bersamaan hobi, kesenangan. Ya kalau sudah punya power yang besar, kan bahaya kalau nggak kita kendalikan. Ya, jadi kendalikannya adalah syarat ini pembekalan seperti ini. Makanya baru kali ini kan, bapak-bapak, ibu-ibu kami undang dari komunitas. Baru kali ini Pak. Iya. Ya itu antisipasi dari kita. Ya artinya walaupun teknologi sudah canggih, tapi jangan larut. Ada filternya, ada kontrolnya. Ya ini salah satu tugas kami. Ya. Karena jangan diremehkan, suatu komunitas kecil apapun, kalau dia pandai memanage itu menjadi komunitas yang besar. Komunitas yang besar, kalau punya tujuan yang salah, sulit kita membendung. Kalau nggak dari awal kita pimpin. Ya, itu. Jadi organisasi yang besar apapun itu asal dari kecil. Karena punya keinginan yang sama sehingga menjadi besar. Nah ini kalau sudah power sudah nggak terbendung, kalau punya keinginan itulah yang dikatakan nanti ada kelompok radikal yang macam-macam, yang kapatar, yang apa. Itu semua dari kebersamaan persepsi sehingga menjadi besar. Itu ya. Jadi beda. Jadi cara penanaman tadi era digital benar tadi, ide-ide itu supaya tetap semua orang akan, terutama kalau milenial itu selalu mengikuti perkembangan digital itu ya. Jadi ini juga tadi salah satu kegiatan, inilah salah satu bukti implementasi dari pertanyaan tadi. Bagaimana kita dapat mengendalikan kekuatan yang kecil yang notabene akan menjadi kekuatan yang besar supaya kita tetap terkendali, satu persepsi menjaga ideologi kita supaya terjaga tetap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi. Siap. Pak Edi Pak, yang era global tadi Pak, era global tuntutannya kan juga serangan, termasuk mungkin data yang sekarang diserang ya. Bagaimana Pak dari kacamata TNI gitu Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba, namanya mencoba Pak, belum tentu betul, bukan alat pemuas. Seperti pertanyaan Masnya tadi, memang betul Pak. Sekarang sudah kita mengikuti zaman sudah high-tech. Mungkin Pak Kesbangpol mulai setelah ini mulai dipikir dan merapatkan di stafnya, karena khusus di pemerintahan kota ini ada yang mewadahi lingkup kita, TNI Polri, 3 pilar itu ya di Kesbangpol, termasuk kami. Itu perlu punya web atau info-info perkembangan dan sebagainya. Karena apa? Zamannya sudah, jadi nggak perlu kita
tiap hari harus berkumpul atau ngopi bersama. Jadi cukup dari suatu tempat kita kegiatan masing-masing kita sudah bisa menghandle kegiatan itu atau cerita itu. Kemudian sekarang sudah berubah Pak pola memimpin. Di era dulu pemimpin itu adalah seperti identik dengan raja yang harus dilayani, yang harus selalu disiapkan. Sekarang ini sudah mulai ada perubahan pergeseran dengan adanya reformasi birokrasi dan sebagainya. Pemimpin adalah melayani. Sama di TNI itu dengan adanya reformasi sudah berubah total. Sudah berubah total. Bahkan tidak banyak juga atau ada pimpinan pun bisa dipidanakan karena kesalahan pimpinan terhadap bawahan. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Di lingkup sekarang ini sudah seperti itu. Jadi kita pimpinan nggak boleh kita hanya dilayani. Kita harus tahu kebutuhan, turun ke bawah, apa kesulitannya. Seperti pemerintahan kota ini harus mendengar seperti ini. Biar mendengar kadang-kadang juga agak pahit-pahit dikit atau seperti Bapak bilang tadi. Tapi itu merupakan jamu Pak. Jamu itu orang Jawa ngomong. Tahu lah orang Jawa itu. Jamu itu rata-rata pahit Pak. Tidak ada jamu itu manis, tidak ada. Tapi kualitas atau terhadap tubuh kita akan menjadi sehat. Itu. Makanya sekarang ini kita yang semuanya lah, kita tidak boleh anti dengan kritik. Kita harus mendengar. Kadang-kadang memang kalau kita dengar kadang-kadang itu kayaknya ide gila aja ya. Tapi kita harus mutar ini. Tapi ada benernya juga ya dia seperti itu. Nah itu. Yang paling penting adalah khususnya kita bicara Samarinda kota ini. Samarinda itu milik semuanya. Jadi bukan milik pemerintah daerah, bukan milik aparat, tidak. Termasuk milik bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Itu yang perlu kita canangkan. Makanya tidak ada istilah, oh penting, oh ini nggak penting, tidak. Semuanya penting. Seperti mesin Pak. Kalau ada salah satu mesin yang tidak jalan sesuai dengan fungsinya kan akan menghambat produktivitas atau kegiatan apa yang dihasilkan. Jadi tambahan kami mungkin nanti di Kesbangpol kalau apabila karena semuanya menyangkut anggaran Pak, kita juga menyelenggarakan semua berdasarkan anggaran. Nanti kalau bisa dimunculkan silahkan, itu baik sekali tuh kami pendapat. Kemudian satu pesan kami, Samarinda milik kita, jadi kitalah yang harus menjaganya. Mungkin demikian tambahan kami Pak, kurang dan lebih kami ucapkan terima kasih. Banyak lebihnya Pak Edi.